Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Raya Cipinang Muara yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan segala kenikmatannya maka menjadi sempurna segala bentuk kebaikan. Pada malam hari ini memasuki malam ke-13 di bulan Sya'ban 1447 Hijriah. Yang dengan kata lain Ramadan tinggal 16 atau 17 hari lagi. Ya Allah. Namun demikian jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sekalipun Ramadan tinggal menghitung hari, namun tidak ada satupun di antara kita yang sudah mendapatkan jaminan. Tidak ada satupun di antara kita yang sudah mendapatkan jaminan pasti ketemu Ramadan. Karena kita enggak tahu apakah jatah umur yang Allah berikan untuk kita jalani di kehidupan dunia benar-benar masih bisa mempertemukan kita semua dengan Ramadan tahun ini. Oleh karenanya tentu orang-orang yang bijak di saat dia menyadari dia tidak memiliki daya dan upaya apapun terkait dengan keinginan-keinginan yang sangat diharapkan bisa terwujud, yaitu diantaranya bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan, maka tentu sepatutnya kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan kita ke bulan suci Ramadan. Bulan yang kata salah seorang tabi'in yang bernama Abu Bakar Al-Warraq rahimahullahu ta'ala. Beliau salah seorang tabi'ut tabi'in. Beliau pernah berkata, "Lau qila li ahli al-qubur," sekiranya dikatakan kepada para penghuni kubur, yang boleh jadi itu adalah orang tua kita atau pasangan hidup kita atau anak kita, ya, atau orang-orang dekat kita yang sekarang berada di alam kubur, dikatakan kepada mereka, silakan kalian berangan-angan. Maka apa yang menjadi angan-angan mereka jemaah? Ya, berkata Abu Bakar Al-Warraq, beliau katakan la tamannau yauman min Ramadan. Maka mereka akan berangan-angan untuk bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan walaupun cuma satu hari saja jemaah. Nah kita walaupun sekarang masih tetap bisa menghirup udara di kehidupan dunia, menghirup oksigen di kehidupan dunia, bukan berarti ya Ramadan yang tinggal menyisakan 16 atau 17 hari ini benar-benar kondisinya bisa memastikan diri kita ketemu dengannya. Belum tentu jemaah. Maka perbanyaklah doa kepada Allah. Sebagaimana ditunjukkan oleh generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Mereka bukan 16 atau 17 hari menjelang Ramadan tiba merengek-rengek kepada Allah dengan menyampaikan doa, Allahumma sallimni ila Ramadan. Wahai Allah, sampaikanlah diriku ke bulan suci Ramadan. Wasallim li Ramadan, sampaikan Ramadan kepada diriku ya Allah. Wa tasallamhu minni mutaqabbala,
Dan tatkala Allah perkenankan dirinya bertemu dengan bulan suci Ramadan, hari-harinya dia lewati. Dia isi dengan beragam amal saleh, dengan ibadah, dengan ketaatan. Dan dia berharap semua amal saleh, semua ibadah, semua ketaatannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan mereka sampaikan? 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Setengah tahun sebelum Ramadan tiba, mereka merengek-rengek kepada Allah agar bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kita tinggal menyisakan 16 atau 17 hari. Apakah kita masih mau tetap menunda doa kepada Allah untuk bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan di saat waktu sudah semakin dekat. Dan di sisi lain tidak ada jaminan di antara kita pasti ketemu Ramadan. Maka perbanyaklah doa jemaah. Taib. Jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan Sirah An-Nabawiyah. Pelajaran kehidupan dari proses renovasi Ka'bah. Inilah tema yang akan kita angkat di kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu, jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam fikih Sirah An-Nabawiyah, salah satu kitab yang bisa kita jadikan rujukan ya di bidang sirah ya, yang ditulis oleh Profesor Dr. Zaid Ibn Abdul Karim Zaid. Beliau mengatakan kanatil Ka'bah fil jahiliyah hijaratan marsusatan ba'duha fawqa ba'd latinun yashudduha wala milatun yumasikuha. Jadi Ka'bah pada masa jahiliyah itu hanyalah batu-batu yang ditumpuk ya satu persatu, satu di atas yang lainnya ditumpuk-tumpuk tuh. Ya, tanpa diikat, kalau bahasa kita apa ya? Semen ya, pengikat antara satu batu dengan batu lainnya. Biar enggak mudah lepas, biar kokoh ya. Nah, tanpa adanya semen atau tanah liat yang mengikatnya. Ya, tanpa adanya perekat yang bisa menahannya. Jadi sangat sederhana Ka'bah di masa dulu jemaah. Dan ini terjadi ya dijelaskan di saat usia Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki umur 35 tahun. Ya. Wa kanat furajuha hatta yadkhulu minha sigharul ma'zi. Ya. Sampai saking sederhananya bangunan Ka'bah di masa lalu itu banyak celah. Ya karena celahnya banyak itu sampai bisa dimasuki apa jemaah? Tikus kah? Bukan cuma kekecilan kalau tikus. Anak kambing juga masuk cuma. Jadi celahnya itu benar-benar menganga gitu ya. Sampai anak kambing masuk biasa seliwar-seliwar ya. Masuk keluar. Bukan sebatas tikus cuma. Kalau tikus kan lubang kecil aja dia bisa masuk kan. Karena dengan kelenturan tubuhnya, kemampuan mengeratnya dan seterusnya. Ya ini lebih besar. Celahnya itu lebih besar. Sampai anak kambing masuk cuma. Masya Allah. Wa kanat ala syakli harf ya D. Dan bentuk Ka'bah yang sebenarnya itu bukan bentuknya kubus seperti yang sekarang kita ya saksikan. Ya bagi kita yang terlebih pernah melaksanakan haji ataupun umrah, kita melihat secara langsung. Ya bentuknya benar-benar kotak. Ya kubus ya. Sebenarnya ya bentuk aslinya itu seperti huruf D. Nah, ya kita paham ya, sisi belakang set, kemudian nah sisi depannya seperti itu. Melingkar. Taib, bentuk setengah lingkaran. Jadi mirip huruf D jemaah. Taib. Walam yakun laha saqfun, enggak ada atap di Ka'bah di zaman tersebut. Wa kana yulqa 'alaiha al-kisa min fawq fayansadilu ila asfal. Kain penutupnya sangat sederhana, kiswahnya itu jadi dilemparkan dari atas gitu loh. Ya karena atapnya aja nggak ada, maka kiswahnya juga ia berfungsi sekaligus sebagai penutup Ka'bah. Ya dan kemudian menjuntai ke bawah. Wa kana ruknaha badiyaini lin-nazir. Dua sudutnya tampak jelas bagi yang melihatnya. Ya, jadi karena bentuknya seperti huruf D, bukan 4 sudut cuma.
Ya kalau ini kan 4 sudut ya. Nih 1, 2, 3, 4. Nah karena bentuknya huruf D berarti cuma 2 sudut cuma. Adapun sudut yang ya berikutnya adalah berbentuk setengah lingkaran. Nah seperti itu cuma. Kemudian wa kanat duwaru ahli Makkah muhitah biha. Rumah-rumah penduduk kota suci Mekah itu mengelilingi bangunan Ka'bah. Masya Allah. Jadi masih amat sangat sederhana. Dalam riwayat Sahih Al-Bukhari dari Amr ibn Dinar. Ya. Dari Amr ibn Dinar dan juga Ubaidillah ibn Abi Yazid disebutkan. Lam yakun lil baiti jidarun yuhitu bihi hatta kana Umar. Fabana hawlahu jidaran. Wa kana jidaruhu qasiran. Farafa'ahu Abdullah ibn Az-Zubair radhiyallahu taala anhum jami'an. Naam. Jadi di masa Nabi itu memang belum ada tembok yang mengelilingi Ka'bah. Nah, temboknya enggak ada cuma. Hingga datang masa Umar ibn Al-Khattab, maka beliau kemudian membangun pembatas di sekelilingnya. Dan dinding Ka'bah kala itu sangatlah pendek ya, lalu kemudian mulai ditinggikan oleh Abdullah ibn Zubair, ya putra dari Zubair ibn Al-Awwam. Taib. Nah, sehingga kalau hujan turun maka otomatis air yang datang dari gunung-gunung yang ada di sekitaran Mekah itu otomatis akan turun ke Ka'bah. Karena posisi Ka'bah itu berada di cekungan jemaah. Jadi kalau diibaratkan mangkok, posisi Ka'bah tuh di bawah itu. Kebayang ya. Jadi kalau turun hujan ya air nampung kemana? Ya ke bawah jemaah. Dan kejadian itu pun sampai sekarang ya masih bisa dirasakan pengaruh ya kondisi keadaan alam ya yang ada pada Ka'bah ya seperti itu. Sehingga kalau sampai zaman sekarang pun ketika turun hujan maka sekitaran Masjidil Haram akan banjir. Seperti itu. Atau bahkan secara umum wilayah Mekah pun akan banjir jemaah. Taib. Sehingga ketika air datang dengan jumlah volume yang sangat besar menghantam Ka'bah maka nggak ada pelindung. Dan saat itu usia Rasulullah SAW 35 tahun. Datang banjir besar maka ya dinding-dinding yang seadanya semakin rapuh, pondasinya pun semakin melemah, tergerus air. Ya. Dan pada akhirnya orang-orang Quraisy pun sepakat untuk merobohkan Ka'bah. Tujuannya adalah untuk memperbaikinya. Tapi mereka ketakutan. Karena yang mau dirobohin ini bangunan ya Baitullah nih. Enggak sembarang bangunan. Tentu mereka masih teringat kejadian sekitar 35 tahun yang lalu. Ya kurang lebih ya. Sebelum Nabi SAW lahir ke alam dunia. Kan ada peristiwa besar. Ya. Kenapa ya kita ketahui pada saat Nabi SAW terlahir ke alam dunia. Diceritakan oleh para ulama sejarah. Ya bahwasanya saat itu Nabi lahir di tahun gajah. Dan kita tahu kenapa disebut dengan tahun gajah karena ada peristiwa penyerangan ya pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Dan bagaimana endingnya kalau orang mencoba macam-macam buat ngerabohin Ka'bah. Gimana jemaah? Dikirimin apaan? Ababil. Nah, tapi sebenarnya ababil itu bukan nama burung ya. Kita kan memahaminya burung ababil, berarti nama burungnya adalah ababil. Ababil itu bentuk sifat yang menunjukkan burung itu datang dalam keadaan berbondong-bondong. Masya Allah. Ya, dalam jumlah yang sangat besar. Dan kemudian menghancurkan pasukan Abraha. Nah ketika orang-orang Quraisy melihat kondisi Ka'bah udah seperti ini, ya memang sudah waktunya untuk direnovasi jemaah. Tapi mereka masih teringat peristiwa tersebut. Sehingga takut. Tidak ada yang berani. Sampai kemudian maju seorang laki-laki. Ya, dia seorang pembesar juga nih. Seorang laki-laki yang memang posisinya juga sebagai seorang saudagar. Punya banyak harta. Disegani. Dan dialah yang muncul.
Ya, sambil membawa kampak dan dia berkata, "Atahdimuna halil islah amlil ifsad?" Apakah kalian akan merobohkan Ka'bah ini untuk tujuan memperbaiki atau merusak? Nama orang ini adalah Al-Walid ibn Al-Mughirah. Siapa dia jemaah? Al-Walid ibn Al-Mughirah. Abahnya siapa? Hah? Khalid. Nah, kita tahu semua ya ada sahabat yang Masya Allah. Ya ketika masuk ke dalam Islam dan menjadi sahabat Nabi luar biasa. Ya di masa kepemimpinan beliau dalam setiap kancah peperangan maka Allah berikan kemenangan. Khalid ibn Al-Walid. Abahnya itu namanya Al-Walid ibn Al-Mughirah. Dia tuh yang berani udah nyiapin kapak atau alat apapun untuk bisa merubuhkan bangunan Ka'bah yang sudah hampir hancur. Dan dia berkata, kalian merobohkannya tujuannya untuk memperbaiki atau untuk merusak. Nah, akhirnya orang-orang Quraisy yang ketakutan dia bilang, tentu balil islah. Tentu untuk memperbaiki. Maka Al-Walid berkata, fa innallaha la yuhlikul muslihin. Sesungguhnya Allah enggak akan membinasakan orang-orang yang melakukan perbaikan. Allah enggak akan membinasakan. Maka malam itu Quraisy tidak tidur. Mereka nunggu. Ya, udah silakan deh. Al-Walid yang bekerja sendirian. Seakan-akan Al-Walid dijadikan apa nih? Kelinci percobaan. Mereka masih kebayang tuh gimana burung datang berbondong-bondong. Ya, membawa kerikil-kerikil ya, yang menghancurkan pasukan Abraha jemaah. Ya Allah. Maka tentu mereka takut. Ini hal yang wajar jemaah. Mereka takut makanya udah biarin deh Al-Walid aja deh. Kalau emang dia berani ya udah. Mereka nggak tidur tuh. Mereka melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Al-Walid ibn Al-Mughirah yang kemudian ya mulai menghancurkan Ka'bah. Ya mulai merobohkan bangunan Ka'bah. Ya mungkin ada yang kebayang tuh dalam pikiran mereka, kita tungguin dulu nih. Jangan-jangan ntar disambar geledek atau apa gitu ya. Makanya mereka ngamatin dulu. Ya, kalau Al-Walid ya selamat nggak apa-apa, sehat ya sudah. Kita lanjutin deh. Keesokan harinya kita bantu. Ya, tapi kalau ternyata kejadiannya ya nanti andai pun nggak burung ababil, mungkin petir atau lain sebagainya. Ya maka mereka tentu akan mengurungkan niatnya. Ya ketika Al-Walid ibn Al-Mughirah mulai merobohkan, ya mulai merobohkan bangunan Ka'bah dan ternyata tidak terjadi apa-apa jemaah. Sehingga akhirnya mereka pun ikut melanjutkan proses renovasi Ka'bah. Ya di saat pagi datang, ya Al-Walid dalam keadaan selamat. Mereka melanjutkan hingga tampak pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan pondasi itu tidak dirubah sedikitpun. Nah, lalu mereka membuat syarat yang ketat. Karena untuk proses renovasi ini pasti membutuhkan biaya. Nah, syaratnya ketat nih. Di dalam upaya mengumpulkan dana. Ya kalau zaman sekarang open donasi gitu ya. Nah, Masya Allah. Mereka membuat syarat yang sangat ketat. Tentang sumber harta yang akan digunakan untuk proses renovasi Ka'bah. Mereka berkata, la tudkhilu fiha min kasbi baghi. Jangan masukkan ke dalam sumber pendanaan untuk proses renovasi Ka'bah ini dari hasil pelacuran. Nggak boleh. Wala min riba. Dan jangan juga ya nanti orang-orang yang mau donasi ini sumbernya itu dari hasil riba. Oh Masya Allah. Jemaah yang komitmen ini orang-orang beriman atau tidak beriman jemaah. Ini belum ada ceritanya orang beriman jemaah. Ini masih masa jahiliyah jemaah. Loh iya Nabi masih berusia 35 tahun. Belum diangkat menjadi seorang Nabi apalagi Rasul. Belum. Ya. Taib. Tapi mereka tahu bahwasanya riba itu adalah sesuatu yang buruk. Sesuatu yang haram. Makanya mereka nggak inginkan dalam proses pembangunan Baitullah atau renovasi Ka'bah, Baitullah, itu bersumber dari dana-dana haram. Allahu Akbar. Ini jemaah. Di zaman sekarang, ya orang bangun masjid,
dari harta haram jemaah. Wala min madlimati ahadin minan nas. Dan jangan pula dari hasil menzolimi seorang pun dari manusia. Ya. Semua harus berasal dari harta yang halal. Padahal mereka belum mengenal Islam. Belum turun Al-Quran. Dan belum juga turun ayat yang berisikan pengharaman tentang masalah riba. Tapi mereka sudah faham bagaimana dampak buruk riba. Fitrah manusia sebenarnya mengakui segala sesuatu yang menimbulkan keburukan itu pasti adalah sesuatu yang dilarang. Cuma kadang-kala kan kita nggak mau ya mengindahkan hal tersebut. Terus wis bablas. Kenapa? Karena hawa nafsu kita yang kita perturutkan. Sehingga menutup akal sehat kita. Dan ketundukan kita terhadap aturan-aturan Allah. Mereka belum mengenal Islam jemaah. Belum turun Al-Quran. Tapi mereka paham satu hal. Rumah Allah gak pantas disentuh oleh harta kotor jemaah. Ya. Atau didanai dengan harta-harta yang kotor. Bukankah Rasulullah SAW kita dalam sudut pandang Islam nih. Pernah bersabda innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah itu maha baik jemaah. Dan Allah tidak menerima kecuali hal yang baik. Ya. Ini jemaah. Orang-orang Quraisy jahiliyah menjaga Ka'bah Baitullah dari harta yang haram. Jemaah, refleksi untuk kehidupan kita. Satu bahan perenungan. Ya. Refleksi di sini bukan pijit ya. Nah, maknanya bisa beragam. Seringkali kita tidak bisa menjaga ibadah kita dari harta yang haram. Jemaah. Haji pakai harta riba. Haji menggunakan uang korupsi. Haji dari hasil ngerampok. Ya Allah. Na'udzubillah. Ini cuma. Jadi sejarah ini tidak sedang menceritakan, tidak hanya sebatas menceritakan masa lalu enggak. Tapi sejarah tentang pembahasan ya proses renovasi Ka'bah yang dimana orang-orang Quraisy ternyata mereka sepakat untuk membuat aturan ketat. Tidak mau menerima donasi yang bersumber dari harta yang haram. Sehingga dari sini sesungguhnya sejarah yang seperti ini seperti sebuah teguran buat orang-orang di masa sekarang jemaah. Allahu Akbar. Karena ternyata kita lihat realita hari ini jemaah. Ya tadi bangun masjid dananya dari markup proyek. Ada yang pengen umroh ngambilnya dari bunga bank deposit. Oh. Saving anak gede Ustaz. Bunganya aja ya cukup besar. Maka itulah yang kemudian anak gunakan buat umroh. La haula wa la quwwata illa billah. Sedekahnya gede. Gaji karyawan ditahan. Gimana cuma? Ya. Ya. Kita ingin bangun rumah Allah di bumi. Tapi lupa membangun keridhaan Allah di langit cuma. Ini sering terjadi. Ya, makanya pantas Nabi mengingatkan kita innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah maha baik dan tidaklah Allah menerima kecuali hal-hal yang baik. Ya, hati-hati juga jemaah. Kita biayain anak kita nafkahi. Kita pengen anak kita jadi penghafal Al-Quran. Tapi sumbernya dari mana dulu? Ya, harus selaras jemaah. Cita-cita yang baik juga ya dilakukan dengan cara yang baik. Dari sumber pendanaan yang baik. Termasuk juga, mohon maaf jemaah. Panitia masjid. Ketika mengadakan satu acara, menerima sponsor. Maka harus jelas sponsornya dari mana. Kalau sponsornya ternyata menjual produk-produk yang haram. Atau dalam praktek bisnisnya. Ya, jelas-jelas mengandung nilai-nilai riba. Gimana jemaah? Ya, ini penting ini. Sedekah rajin, tapi sumbernya ngemplang partner bisnis. Gimana jemaah? Ya, solusinya bukan berhenti beramal, enggak. Solusinya benahi. Bagaimana kita ya mencari nafkah? Dari mana sumber penghidupan kita? Ini benahi dulu jemaah.
Karena yang Allah nilai pertama itu bukan hanya sebatas besarnya amal kita, tapi bersihnya asal perolehan harta yang kita pergunakan tersebut. Makanya orang-orang Quraisy setelah mereka menetapkan ya kesepakatan yang seperti itu, pendanaannya sangat ketat. Dan ternyata yang terkumpul tidak mencukupi untuk kembali membangun Ka'bah sebagaimana pondasi yang memang ya telah ada di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pondasi Nabi Ibrahim sudah kelihatan tuh. Tapi karena dana kurang, nggak bisa sampai full. Nah, akhirnya mereka rela untuk mengecilkan ukuran Ka'bah disebabkan dana yang terbatas. Kita sering ingin membesarkan amal kita, tapi kita nggak pedulikan. Ini dana syubhat atau bahkan dana haram. Allahu Akbar. Jemaah, ketahuilah yang membuat kokoh sebuah bangunan itu bukan hanya sebatas material-material yang kita gunakan, jemaah. Tapi juga yang membuat kokoh bangunan tersebut dan terus mendatangkan keberkahan di dalamnya itu tidak lain dari sumber pendanaan bangunan tersebut. Ini penting, jemaah. Makanya orang-orang Quraisy paham banget tentang hal itu. Akhirnya orang-orang Quraisy membagi tugas pembangunan Ka'bah sesuai dengan jatah kabilah. Dan semua turun tangan, jemaah. Tidak ada di antara kabilah-kabilah yang ada di saat itu yang merasa lebih mulia. Bahkan tidak ada di antara mereka yang merasa, ini bukan urusan kita. Tidak ada. Semua merasa punya kepedulian yang sama. Gotong royong. Dan di tengah-tengah mereka ada sosok seorang pemuda yang benar-benar menjadi misalian, menjadi tauladan. Dan sangat dicintai di tengah-tengah kaumnya. Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum diangkat, belum jadi seorang Nabi dan Rasul. Ya. Taib. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma meriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Lamma buniyatil Ka'bah dhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal Abbasu yanqulanil hijarah. Ketika Ka'bah dibangun, Nabi dan juga Al-Abbas, siapa Al-Abbas jemaah? Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, siapa itu? Siapanya Nabi? Pamannya. Jadi keponakan dan paman kerjasama dalam perkara kebaikan. Ini keren jemaah. Ya. Kerjasama di dalam perkara kebaikan, perkara ibadah. Kadangkala anak bapak, paman, ponakan bekerja sama ta'awun alal itsmi wal udwan dalam perkara dosa dan permusuhan. Ngembat motor. Misalnya, begitu ketangkap ternyata hubungannya apa? Anak sama bapak, paman sama ponakan. La haula wala quwata illa billah. Ya. Nah ini Nabi dan paman beliau Al-Abbas ibn Abdul Muttalib mencontohkan kepada kita. Bagaimana sebuah kolaborasi yang sangat indah. Ya tatkala keduanya kompak di pintu-pintu kebaikan. Ya. Ka'bah proses renovasinya sudah mulai, ya, maka Nabi dan Al-Abbas enggak sungkan-sungkan mengangkat batu-batu untuk mendirikan Ka'bah. Faqala Al-Abbas lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'al izarak ala raqabatik. Ya. Al-Abbas berkata kepada Nabi, letakkan kain sarungmu di pundakmu agar nanti batu itu tidak melukai kulitmu. Ada alasnya gitu lah. Kan dipanggul tuh. Naam. Taib. Nah saking sayangnya Al-Abbas kepada sang ponakan, ya kepada Nabi kita Muhammad SAW beliau katakan, ya engkau angkat atau buka baju bagian atasmu, ridanya, istilahnya rida. Kemudian jadikan dia sebagai alas untuk meletakkan batu di atas punggungmu. Nah, taib. Namun apa yang terjadi jemaah? Fakharra ilal ardi. Tiba-tiba beliau terjatuh ke tanah. Karena memang konsekuensinya ketika Nabi melepas baju bagian atasnya, ya, otomatis aurat tersingkap. Ya. Fakharra ilal ard. Allah jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh ke tanah. Wa tamihat ainahu ila sama, dan kedua matanya menatap ke arah langit. Tsumma afaq faqala izari. Dan kemudian
Beliau beberapa saat tidak sadarkan diri dan pada saat sadar beliau berkata, di mana sarungku? Di mana sarung bagian atasku? Oh, beliau merasa khawatir jikalau auratnya tersingkap jemaah. Sehingga sang paman Al-Abbas ibn Abdul Muttalib fasyaddahu alaih. Segera menutupkan kembali sarung beliau ke bagian badannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa ini jemaah terjadi sebelum kenabian. Belum ada wahyu yang turun kepada beliau. Belum ada syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada perintah untuk menutup aurat. Ya. Belum ada tuh bicara tentang perintah menutup aurat. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan penjagaan terhadap kehormatan nabinya. Dari sejak sebelum dirinya dinobatkan menjadi seorang nabi dan rasul. Ya. Taib. Fitrahnya menolak jemaah. Naam. Ini luar biasa. Inilah salah satu bentuk penjagaan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjagaan yang terbaik. Sehingga memang Allah menginginkan agar jangan sampai nanti ada celah sedikit pun bagi orang-orang musyrikin Quraisy atau penentang dakwah beliau untuk menjadikan masa lalunya yang kelam sebagai serangan balik tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ajaran-ajaran kebaikan termasuk dalam perkara syariatnya, syariat menutup aurat. Nanti biasanya orang tuh yang menjadi penentang dakwahnya akan balikin, ente juga dulu buka aurat kan itu ya. Tapi kalau dari sejak awal Allah emang udah jaga. Tidak pernah Nabi itu membuka auratnya. Saking Allah menjaganya. Saking Allah melindunginya. Ya ini jemaah. Ya Allah. Ya bentuk penjagaan Allah terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pelajaran dari peristiwa ini yang bisa kita ambil. Jamaah, terkadang atau seringkali penjagaan Allah itu datang saat kita hampir tergelincir jamaah. Nabi terus terang, Nabi pastinya itu tidak pernah berniat untuk jatuh pada perbuatan dosa. Beliau tatkala ingin mengikuti arahan dari pamannya, itu hanya ingin memudahkan proses kerja. Melepas bagian atas bajunya. Tapi Allah ternyata tidak menginginkan auratnya tersingkap. Makanya dibuat jatuh dan pingsan. Jemaah, dalam kehidupan kita jemaah. Kadangkala atau seringkali ada kejadian-kejadian. Kita berangkat ke satu tempat. Untuk sampai pada satu tujuan. Tapi ternyata batal jemaah. Atau kita gagal ketemu seseorang padahal janjinya udah lama nih. Ya. Sehingga rencana menjadi berantakan. Jemaah ketahuilah bisa jadi itu adalah cara Allah untuk menjaga kita. Dari sesuatu yang buruk yang kita tidak ketahui jemaah. Tidak semua bentuk kegagalan itu adalah bentuk musibah jemaah. Bisa jadi itu adalah bentuk penjagaan Allah terhadap atau untuk diri kita. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam alami. Ya. Yang kedua, pelajaran kehidupan yang bisa kita petik dari kisah ini. Adanya sifat malu yang begitu besar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Ya. Jadi malu itu adalah fitrah yang Allah tanamkan pada hamba-hamba Allah yang beriman. Ya Allah. Makanya begitu sadar apa yang beliau katakan? Izari, mana sarungku? Mana sarungku? Ya Allah. Bukan batu jemaah, bukan kerjaan, bukan. Bukan. Tapi sesuatu yang bisa menutupi kehormatan dirinya, auratnya. Dan rasa malu ini bagi orang-orang yang beriman ini bukan sesuatu yang dibuat-buat jemaah. Ini fitrah yang Allah akan tetap jaga kepada dirinya. Ya Allah. Ya, akan tetapi bagaimana kondisi hari ini jemaah? Kadangkala rasa malu yang menunjukkan ini adalah kualitas keimanan yang baik justru menjadi bahan tertawaan jemaah.
lu kayaknya salah zaman deh tuh kan. Kita takut untuk jatuh pada perbuatan maksiat, dibilang salah zaman, dibully, dinyinyir dan sebagainya. Ya Allah. Hari ini rasa malu justru dijadikan sebagai bahan tertawaan jemaah. Yang diagung-agungkan, yang dianggap modern, yang dianggap kelasnya tinggi ketika orang biasa mengumbar aurat, tuh, mengumbar privacy. Ya. Kan gitu jemaah. Padahal itu kan semua sesuatu yang harus ditutupi jemaah. Makanya dari kisah ini ada pelajaran kehidupan berharga. Kemuliaan manusia itu berbanding lurus dengan seberapa besar rasa malu yang dimilikinya. Ini penting jemaah. Khususnya tatkala kita memiliki anak-anak perempuan jemaah. Tanamkan rasa malu yang besar kepada anak-anak kita. Di pintu-pintu yang pas ya tentunya. Tapi saat dia keluar rumah, tanamkan rasa malu. Tanamkan sejak kecil. Ya biasakan dia tampil syar'i sejak dini. Walaupun tidak dengan paksaan ya. Jangan dengan metode paksaan. Mulai aja beliin. Ya baju-baju syar'i ke anak-anak kita yang belum akil baligh. Tapi tidak dengan metode paksa. Sama sebagaimana kita nanti masuk Ramadan. Gimana konsep pengajaran orang tua. Pola asuh orang tua yang baik kepada anak-anaknya yang belum memasuki usia akil baligh. Terkait dengan momen Ramadan. Saat mereka ingin memperkenalkan ibadah yang sangat agung. Yaitu puasa. Ya, ajak mereka sahur. Kemudian ajak mereka puasa. Namun saat jam 11 mereka udah bilang, "Pak gak sanggup Pak. Bunda lapar." "Ah gak bisa masih jauh nak." Ya gak begitu. Dia belum mukallaf. Belum terkena beban syariat. "Oh ya kamu gak tahan ya nak ya. 5 menit aja nak." Ya. Ternyata ya dia 5 menit. "Papa udah 5 menit nih Pak. Aku udah gak kuat nih. Leherku merasa kecekik nih. Udah aus banget." Sudah. Ya udah minum nak. Tapi lanjutin lagi gimana? Sampai maghrib. Yuk kita tahan lagi yuk untuk tidak makan minum. Nah ini Masya Allah. Seperti itu jemaah. Ya jemaah. Kemudian pelajaran berikutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga seseorang yang dia bisa menjaga adabnya jemaah. Ya. Sebagaimana Allah menjaga sosok Nabi kita Muhammad SAW sebelum beliau dinobatkan menjadi seorang Nabi dan Rasul. Sebelum beliau dinobatkan menjadi seorang utusan Allah, Allah benar-benar telah menjaga dirinya. Karena beliau juga menunjukkan bagaimana komitmennya untuk menjaga adab. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib berpesan, khususnya ditujukan kepada kita selaku orang tua atau selaku pendidik. Sebagai seorang guru misalnya. Allimuhum wa addibuhum. Ajarkan mereka tentang ajaran Islam. Ya. Dan juga ajarkan mereka tentang masalah adab. Ini jemaah. Adab berpakaian, adab bicara, adab bergaul. Maka seiring dengan itu penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah akan berikan. Masya Allah. Kita udah masuk Isya ya. Kita lanjut setelah melaksanakan sholat Isya berjamaah. Kita tutup sementara. Atau gimana biasanya Ustaz? Sholat Isya dulu ya. Sahih. Nah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kisahnya. Jadi dinding-dinding Ka'bah sudah mulai berdiri. Ya, batu demi batu sudah tersusun. Nah tinggallah wabaqi hajarun wahid lam yudha' ba'd. Al-hajarul aswad. Tinggal satu yang belum diletakkan, tidak lain itu adalah batu hajar aswad. Justru di titik ini nih. Ya, maka hampir terjadi pertumpahan darah antar kabilah. Karena setiap kabilah mereka merasa dari golongan mereka lah yang paling layak untuk meletakkan hajar aswad tersebut. Laisa li'annal hajar kabir. Bukan karena batu yang diletakkan itu memang ya bentuknya besar, bukan.
walakin li'idhami ma'nahu. Tapi karena ya tentu makna yang terkandung di batu tersebut. Taib. Jadi siapapun yang bisa meletakkan batu tersebut, maka mereka meyakini tentu akan bisa mengangkat pamor atau wibawa kabilahnya. Maka mereka perjuangkan jemaah. Tidak lain tujuannya adalah untuk kebanggaan. Ya, akhirnya suasana pun menjadi tegang. Hari demi hari washtadal amru yauman ba'da yaum. Ya, suasana semakin tegang hari demi harinya. Ya Allah. Sampai terjadi waja'a Banu Abdiddar bi'ina'in fihi dam. Ada orang-orang yang berasal dari kalangan Bani Abdiddar yang sampai mereka mendatangkan bejana apa ya bahasa kita? Baskom gitu ya. Baskom yang berisikan darah. Oh. Ya. Taib. Dan masing-masing mereka mencelupkan untuk bersumpah siap mati untuk memperjuangkan agar bisa kabilahnya itu yang nanti ia berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Pola-pola kayak gini kemudian masih terjadi di zaman sekarang. Nah, itu darah dari sumbernya dari mana Ustaz? Sebagian kalangan ahli sejarah mengatakan dari hewan yang disembelih. Kemudian mereka mencelupkan tangan mereka sebagai komitmen. Kita siap mati nih. Selama ya tujuan kita memang harus berhasil. Kita akan terus perjuangkan. Sekalipun memang konsekuensinya kita harus perang. Oh ya Allah. Zaman sekarang ada konsep-konsep yang mirip kayak gini. Dengan cara apa? Cap jempol darah. Ya kan? Coba aja kan. Orang-orang yang melakukan cap jempol darah ya biasa. Kurang lebih mirip-mirip ya motivasinya. Untuk hal-hal duniawi. Nah, siap matinya mereka tidak lain hanya untuk perkara-perkara dunia. Wa fi khidammi hadzal ghalayani waqafa syaikhun min syuyukh Quraisy. Di tengah panasnya ego kabilah-kabilah yang ada saat itu, maka berdirilah seorang yang sepuh dan disegani di masa itu. Tercatat seorang yang disegani yang bernama Abu Umayyah ibn al-Mughirah. Ini sosok sesepuh. Ya sama lah kayak konsep sekarang juga kalau ada orang tua kita dengerin dulu tuh orang tua kita. Nah, gitu ya. Apalagi kalau dia memang punya sikap bijak. Didengarkan biasa perkataannya. Nah zaman dulu ada sosok yang namanya Abu Umayyah ibn al-Mughirah. Ya. Beliau angkat bicara. Ya, kana sautuhu hadian. Suaranya itu tenang, dia kalau bicara itu tenang. Akan tetapi di balik ketenangannya ada pesona. Memiliki daya pikat. Sehingga bisa mencairkan suasana yang saat itu tegang. Apalagi dengan usulan-usulannya yang dianggap bijak. Maka berbicaralah ya Abu Umayyah ibn al-Mughirah. Apa yang dikatakan? Ya ma'syara Quraisy. Dia naik ke tempat yang tinggi dan berkata. Sebagian ulama katakan biasanya kalau orang-orang di zaman dulu itu mau menginfokan sesuatu yang penting agar didengarkan oleh orang-orang Mekah, maka mereka naik ke satu bukit yang namanya Jabal Abi Qubais. Yang sekarang ini posisinya dijadikan istana raja. Nah, kita kalau keluar dari Masjidil Haram ke arah Zamzam Tower ya, Taib itu posisinya sebelah kiri. Nah itu. Dia naik di atas bukit atau Jabal Abi Qubais dan mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ij'alu bainakum fima takhtalifuna fihi awwala may yadkhulu min babil masjid. Wahai orang-orang Quraisy, sudah daripada kalian ribut-ribut, jadikan saja orang pertama yang masuk dari pintu Masjidil Haram itu sebagai penengah buat kita. Oh Masya Allah. Akhirnya mereka setuju. Semua nunggu siapa nih sosok yang dimaksud nih. Yang akan muncul pertama kali masuk lewat pintu Masjidil Haram. Dan takdir Allah menentukan orang pertama yang masuk tersebut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum menjadi nabi. Tapi ya orang-orang di Mekah sudah mengenalnya sebagai sosok yang sangat terpercaya. Dan julukan beliau adalah Al-Amin. Serentak tatkala
datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang pertama yang masuk di pintu masjid, dari pintu Masjid Al-Haram, maka mereka berkata, hadzal amin radina hadza Muhammad. Wah, ini adalah sosok yang sangat kami percaya, kami ridho, kami rela. Ya, kalau orangnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang kita cintai. Ya, jadi nama baiknya sudah terkenal jemaah. Dan pada akhirnya lewat nama baiknya tersebut ya menjadi pintu untuk menyelamatkan banyak jiwa manusia yang saat itu udah tinggal sebentar lagi mereka akan perang jemaah. Sekalipun harus tertumpah darah, yang penting tujuan tercapai. Kabilahnya bisa ya, atau yang menjadi yang berhak untuk meletakkan hajar aswad jemaah. Taib. Akhirnya Nabi mendengar atau mereka menceritakan tentang apa konflik yang terjadi di antara mereka. Nabi mendengarkan apa sih masalah yang terjadi nih. Nah, dan akhirnya ya dengan kecerdasan dan kebijaksanaan yang Allah karuniakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi pun pada akhirnya membentangkan sebuah kain. Ya, atau sebagian kalangan mengatakan ridanya, surbannya beliau bentangkan. Dan kemudian beliau mengambil hajar aswad tersebut dan meletakkan dia di atas kain tersebut pada posisi tengah. Dan beliau berkata, liyakhudh kullu ra'isi qabilah bitarafin minas saub, ya, atau minar rida. Hendaklah setiap pemimpin kabilah memegang satu ujung dari kain ini. Ya, ada berapa kabilah nih? Ya silakan, kita pegang bareng-bareng, kita angkat bareng-bareng. Oh, sehingga kemudian mereka mengangkat sampai tiba di tempat yang Nabi nanti akan meletakkan hajar aswad tersebut. Seketika itu juga api permusuhan menjadi padam. Darah nggak jadi tertumpah jemaah. Ya Allah, luar biasa. Naam. Jemaah, kadangkala untuk meredakan konflik itu nggak butuh pidato yang panjang jemaah. Cukup dengan kejernihan akal, ya, dan sikap yang bijak. Memenuhi unsur-unsur keadilan. Maka itu yang dibutuhkan jemaah. Gak perlu banyak berpidato jemaah. Kan dalam hal ini ketika Nabi dengarkan apa sih yang menjadi akar konflik kalian, ya apa nih? Sampai mau terjadi pertumpahan darah. Oh karena itu. Ya sudah. Bentangkan kain, yuk bareng-bareng. Saya udah letakkan nih hajar aswad di tengah-tengah kain ini. Masing-masing kalian angkat. Ya, di ujung-ujung kain ini. Oh, semua dirangkul jemaah. Jemaah, realita yang kita kadang hadapi di tengah-tengah keluarga aja. Kadang rapat keluarga bikin panas gak? Rapat keluarga nih. Ya. Yang sedarah nih. Kadang kala atau sering kali ngumpul-ngumpul suasananya panas mulu. Gak ada orang yang mau mengalah jemaah. Atau dalam lingkungan bisnis, konflik bisnis berlarut. Kenapa? Karena semua orang tuh mempertahankan egonya. Semua ingin lebih. Padahal kinerja belum ditunjukkan dan sebagainya. Ya Allah. Masjid kepengurusannya pecah. Karena apa jemaah? Ego yang dikedepankan. Seharusnya kita mencontoh apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terlebih kita mengemban ya sesuatu yang sifatnya itu adalah amanah. Ya. Amanah ini gak bisa dibangun dalam sehari jemaah. Dan Nabi SAW menunjukkan beliau adalah sosok yang benar-benar bisa menjaga amanah. Karena memang sejak awal, ya, sejak kecil, remaja dan seterusnya, beliau menunjukkan sebagai sosok yang bisa dipercaya jemaah. Oh, jadi untuk membangun kredibilitas diri kita ini membutuhkan waktu jemaah. Dibangun bertahun-tahun dengan menunjukkan nilai-nilai kejujuran, nggak curang, nggak manipulatif. Atau ke bahasa sekarang apa? Enggak tricky gitu ya. Ini cuma. Nah, jadi ternyata solusi untuk menyelesaikan sebuah konflik yang bisa menimbulkan pertumpahan darah yang terjadi di zaman Nabi itu ternyata bukan dengan cara teknik komunikasi yang baik, enggak. Tapi tatkala Nabi bisa menunjukkan sebuah reputasi sebagai sosok yang amanah sehingga kemudian beliau dipercaya. Di sisi lain
dibungkus dengan sikap bijak yang beliau miliki. Ya, sehingga sampai satu hari semoga ya ada orang-orang yang di tengah-tengah kita nih tatkala konflik kita khawatirkan akan muncul, maka sepatutnya di sebuah tempat tuh ada orang yang berkata, coba panggil dia deh. Kan kita semua kalau dia yang menyampaikan sesuatu nasihat kita masih dengar. Nah ini jemaah. Orang-orang yang seperti itu dia tidak membangun ya kredibilitas dirinya dalam hitungan sehari 2 hari, enggak jemaah. Tapi memang sejak kecil, sejak dari awal dia menunjukkan nilai-nilai kejujuran, sifat-sifat baik, akhlak yang mulia. Ini jemaah. Ya. Jadi sejarah ini mengajarkan kepada kita semua, kadang yang menyelamatkan banyak orang itu bukan hanya sebatas dari sisi kepintaran seseorang jemaah. Tapi yang sangat berperan diantaranya adalah tatkala seseorang memiliki nama baik yang dijaga dalam waktu yang cukup lama. Ini jemaah. Nabi punya reputasi sebagai sosok yang dipercaya. Masya Allah. Ini jemaah. Sehingga konflik meletakkan Hajar Aswad diselesaikan. Atas izin Allah, atas pertolongan Allah dengan mudah. Ini jemaah. Ya. Dan kita tahu Hajar Aswad ini adalah batu yang mulia. Yang Allah turunkan dari surga. Yang kemudian terpasang di salah satu sudut Ka'bah. Yang ada di Masjidil Haram. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda. Nuzilal hajarul aswad minal jannah. Wahuwa ashaddu bayadan minal laban. Fasawwadathu khataya bani Adam. Hajar Aswad itu turun dari surga atau Allah turunkan dari surga. Kondisi awalnya dia lebih putih dibandingkan putihnya warna susu. Ya. Lalu kemudian dosa-dosa anak cucu Nabi Adam. Dosa-dosa manusia yang membuatnya menjadi hitam. Allahu Akbar. Jamaah, jikalau batu yang keras saja terpengaruh jemaah dengan sebab perbuatan dosa. Apalagi hati kita. Jemaah, ini kita mau musim Ramadan, anak kaitkan di Ramadan deh. Kita mau masuk ke musim Ramadan yang namanya musimul ibadah, musim ibadah. Dan kita ingin Ramadan tahun ini semoga lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kita enggak ingin terjangkiti satu penyakit yang dimana banyak kaum muslimin semangat beribadah di pekan awal saja. Makanya sering terjadi di masjid dan musalla. Ya, ketika memasuki pekan pertama di bulan suci Ramadan, biasanya DKM itu dibuat pusing dengan urusan daya tampung masjid atau musallanya. Karena ternyata udah pasang tenda, jamaah tetap membludak. Di saat di momen tarawih. Begitu ya jemaah? Membludak ya. Masya Allah. Sehingga gak perlu juga rapat dadakan. Ketua DKM langsung ngumpulkan. Yuk kita rapat dadakan malam ini. Nah kalau memang gak bisa kita Zoom meeting deh. Nah, apa isi Zoom meetingnya? Kayaknya kita perlu perluasan masjid nih. Perlu open donasi dan sebagainya. Enggak perlu jemaah. Ntar dulu jangan buru-buru. Tunggu dulu. 1 pekan berjalan. Bagaimana memasuki pekan berikutnya. Karena fakta yang ada dari tahun ke tahun di musim Ramadan. Ya. Memasuki pekan kedua di bulan suci Ramadan. Di setiap masjid dan musalla. Itu faktanya mengalami kemajuan pesat. Kemajuan yang signifikan. Benar gak? Benar? Nah, apanya yang maju jemaah? Softnya pada maju jemaah. Tuh kan. Jadi jangan buru-buru buka donasi. Atau berencana berapa RAB-nya nih kalau kita tinggiin 2 lantai gitu. Yang udah 2 lantai jadi 3 lantai. Enggak jemaah. Itu pola yang terjadi jemaah. Ya. Pola yang terjadi. Kenapa bisa begitu Ustaz? Dari tahun ke tahun tuh fenomenanya kok selalu begitu Ustaz. Karena orang menjalani Ramadan dalam kondisi hatinya masih kotor jemaah. Ketahuilah dosa yang menimbulkan nuktatun sauda, nokta hitam di hati kita.
yang kita nggak beristighfar, mohon ampun, bertobat kepada Allah, otomatis noktah hitam makin banyak, makin pekat. Itulah yang disebut dengan ran. Kalla bal rana. Tuh. Dan ketahuilah jemaah, dosa itu menjadi beban buat diri seseorang untuk bisa menampilkan performa terbaik di dalam beribadah kepada Allah. Ya. Makanya Allah singkirkan hal itu pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan kepada nabinya, "Wa wada'na 'anka wizrak." Kami telah angkat beban dosa dari dirimu. Karena beban dosa itu alladzi anqadha dhahrak, memberatkan punggungmu. Jemaah, kita sholat tarawih padahal durasinya kan menitan ya. Benar gak jemaah? Pertanyaan anak-anak tidak salah ya. Tarawih yang kita jalani kan hitungannya menitan ya. Bukan berapa juz gitu ya, tapi berapa menit. Di Masjid Raya Cipinang Muara berapa menit ya? Sejam. Berapa menit tarawih? Enggak ada yang tarawih di sini. Lupa karena kelamaan setahun yang lalu Ustaz itu. Di Masjid Raya Cipinang Muara berapa menit biasanya tarawih jemaah? Jam 9 selesai. Oke, enggak, anak tanya tarawihnya. Jangan digabung dengan isya'nya dan sebagainya. Ntar mungkin ada kultumnya juga, boleh jadi ya kan di beberapa masjid kayak gitu. Khusus tarawihnya berapa menit durasinya biasanya? Setengah jam? 45 menit ya? Iya deh, 45 deh, Anda tambahin 5 menit gitu ya. Enggak, itu realistis ya maaf. Memang realistis, DKM harus bijak. Ya sekalipun di sini banyak para penghafal Al-Quran, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Di Indonesia dia belum siap. Durasi tarawih itu lebih dari 45 menit. Nah, itu kan jemaah. Jemaah, kita membutuhkan kesiapan kondisi hati untuk bisa maksimal di Ramadan. Dengan cara apa? Katsratul istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampun kepada Allah, perbanyak taubat. Karena dosa itu pasti mempengaruhi jemaah. Bayangkan Hajar Aswad yang tatkala Allah turunkan ke muka bumi putih, lebih putih dari susu jemaah. Saking putihnya. Tapi kemudian warna putihnya hilang, berubah menjadi hitam, pekat. Dengan sebab apa? Dosa manusia. Allahu Akbar. Batu keras terpengaruh. Ya. Sehingga berubah warnanya. Lantas bagaimana dengan hati kita? Yang kita sangat harapkan dia menjadi lembut. Tapi karena banyaknya noktah hitam, keras. Dan kondisi hati yang pekat inilah yang akhirnya memberatkan kita maksimal beribadah kepada Allah. Makanya polanya terus menerus. Dari tahun ke tahun, sepekan awal begitu semangat, euforia. Tapi memasuki pekan berikutnya, udah. Hilang tuh, gak kelihatan. Di masjid, di musalla. Padahal puncak Ramadan kapan jemaah? Awal atau akhir? Akhir. Ya. Babak finalnya akhir. Akhir Ramadan. Karena di situ ada Lailatul Qadar. Khususnya 10 hari terakhir. Sampai Nabi syadda mi'zarahu. Kencangkan ikat pinggang. Jauhi para istrinya. Fokus untuk ibadah. Sampai kayak begitu jemaah. Lantas banyak kita meninggalkan masjid dan musalla. Kenapa kayak begitu? Karena beban dosa kita yang belum kita hilangkan. Yang menimbulkan bekas di hati kita. Lewat taubat, lewat istighfar, kita belum lakukan. Sehingga tetap tuh noktah itu melekat jemaah. Itu jemaah. Polanya seperti itu dari tahun ke tahun. Ya, 45 menit jemaah. Masya Allah. Makanya ana berpesan bagi siapapun antum yang ingin berangkat umrah di Ramadan. Ya, bukan hanya siapkan dari sisi fisik ya, itu penting. Tapi siapkan juga dari sisi hati, kondisi hati, rohani. Ya, perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, mohon agar hati kita dibersihkan. Karena yang jelas di sana durasinya bukan menitan jemaah. Apalagi antum ngambilnya, anak pengen dapat keutamaan, ya umrah yang pahalanya seperti haji bersama Nabi. Udah gitu ngambilnya momen terakhir lagi sekaligus i'tikaf. Kan keren banget jemaah. Cuma ketahuilah jemaah. Di saat antum ambil momen i'tikaf. Ya maka sholat malamnya
itu ada 2 sesi. Ada sesi ba'dal isya itu 20 rakaat. Beberapa tahun yang kami ikuti ya. Itu ba'dal isya 20 rakaat. Nanti sambung qiyamul lail. Jam 1-an lewat atau setengah 2. Itu 13 rakaat. Biasanya kalau jamaah yang baru, dia kadang suka mencari dispensasi. Ustadz, boleh gak anak pilih salah satunya? Oh iya, kalau bapak tanya boleh atau enggak, saya jawab boleh pak. Dan saya udah duga, dia pasti pilih yang mana? Hah? Yang 20 atau 13? 13. Dia pilih 13. Bapak mau pilih yang mana pak? Yang 13 aja Ustadz. Oh, baik pak, silakan. Tengah malam pak ya? Iya. Begitu pagi hari saat ketemu, ya bicaranya agak nadanya sedikit komplain. Padahal pilihan dia. Ustadz, yang 13 kenapa lebih lama? Ya kan bapak yang pilih, saya bilang. Karena yang 13 rakaat itu, salasa ajza. Qabla al-jaiyah sebelum pandemi itu 3 juz. 3 juz dibacanya jemaah. Luar biasa. Imam bacanya 3 juz. Tapi sekarang setelah pandemi itu, masa pandemi dikurangi itu kebijakan Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi 1 juz per 4. Tapi itu pun bagi orang-orang Indonesia perjuangan gak? Perjuangan. Tapi kalau kondisi hati kita bersih, maka insya Allah kasih kekuatan jemaah. Ya. Karena kalau kita teringat perkataan sahabat Utsman ibn Affan. Kenapa sih beliau itu interaksinya dengan Al-Quran begitu amat sangat dekat. Bahkan di akhir kehidupannya beliau sedang dalam keadaan posisinya ngapain jemaah? Membaca Al-Quran. Saat dieksekusi oleh orang Khawarij kan, oleh orang-orang Khawarij, beliau lagi baca Al-Quran tuh. Yang di Ramadan bacaan Al-Quran beliau itu khatam sekali. Lah sama ma'ana Ustaz, ntar dulu belum selesai. Sekali per hari khatamnya. Padahal pengusaha kelas internasional. Ya kita pengusaha tapi mungkin baru level Cipinang gitu ya. Atau Jakarta Timur, pasarnya kita kuasai. Beliau kan jalurnya internasional. Iya kan? Syam 4 negara, wilayah utara. Agak nyebrang laut itu masuk Afrika, Mesir, kemudian ada Sudan, ya, ada Habasyah dan seterusnya. Ke arah selatan, Yaman dan seterusnya. Masya Allah. Per hari menjalin hubungan dengan Al-Quran, beliau baca sekali khatam. Per hari sekali khatam. Masuk 10 hari terakhir makin banyak jemaah. Yang beralasan Ana sibuk Ustadz. Karena Ana sekarang udah diangkat menduduki sebuah jabatan, udah promosi jabatan. Baik, bandingkan jabatan Anda dengan jabatan sahabat Utsman ibn Affan. Apa jabatan beliau Pak? Khalifah. Bukan presiden Pak. Kalau presiden mimpin satu negara saja. Tapi kalau khalifah, semua kaum muslimin di penjuru dunia, pemimpinnya satu. Beliaulah Utsman ibn Affan, pemimpin dunia. Kebayang gak gimana sibuknya? Allahu Akbar. Ya. Mengkhatamkan Al-Quran sekali per hari. Apa kata kuncinya? Lagi-lagi berkaitan dengan kondisi hati Pak. Kata beliau, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Semoga ini menjadi bekal kita untuk memasuki Ramadan. Jika hati kalian bersih, maka kalian gak akan pernah merasa kenyang. Kalian gak akan pernah merasa puas. Ya, dengan Al-Quranul Karim. Bermesraan, berdekatan, berinteraksi lewat bacaan, tadabbur dan seterusnya. Kalian gak akan pernah puas dengan Al-Quranul Karim. Ini jemaah. Kata kuncinya apa? Bersihnya hati. Ini penting Pak. Ya, hati yang tidak bersih itu karena dengan sebab dosa-dosa yang belum terampuni atau kita belum bertobat kepada Allah. Maka bertobatlah sejak dini. Ya kita masih ada kurang lebih sekitar 16 sampai 17 hari. Ini masa yang cukup untuk menyesali perbuatan dosa kita. Dan kemudian mengganti dengan amal saleh. Agar nanti semoga saat memasuki bulan suci Ramadan atas izin Allah. Kita sudah dalam keadaan kondisi hati yang baik, yang bersih. Sehingga pada akhirnya kita bisa menunjukkan performa terbaik di dalam beribadah kepada Allah. Karena ketahuilah dosa mempengaruhi semangat kita dalam ibadah. Kalau tahun-tahun sebelumnya Ramadan yang kita lalui,
Kita pernah merasakan kondisi kita kok nggak maksimal ya. Ada momen-momen saat tarawih ya kita merasakan tidur sesaat itu? Microsleep. Bahkan bukan microsleep juga ya. Deep ya Allah. Sampai nge-freeze gitu loh, ngebeku gitu ya. Ya Allah. Bahkan saat berdiri kayak seperti posisi limbung gitu ya. Kayak gak sadarkan diri, gak tahu apa yang terjadi. Atau di saat kita sedang sujud, yang lain sudah menyelesaikan sholatnya, kita masih tetap sujud. Bukan karena saking khusyuknya, tapi karena apa jemaah? Karena tidur jemaah. Itu bermasalah tuh jemaah. Itu ada masalah. Padahal imam yang mimpin sholat kita adalah imam-imam terbaik. Yang punya kualitas bacaan Masya Allah luar biasa. Ya fasahatul lisannya terjaga. Kemudian juga suaranya enak. Oh Masya Allah. Ya, jadi kalau memang kondisi tahun-tahun sebelumnya kita merasakan hal yang seperti itu. Maka jadikan Ramadan tahun ini jika Allah memperkenankan kita berada di dalamnya. Kita bisa lebih baik jemaah. Kata kuncinya diantaranya adalah membersihkan diri kita atau hati kita dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Ya, lakukan. Perbanyak istighfar. Taubat kepada Allah dan seterusnya. Maka insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang ya yang dijadikan saat memasuki Ramadan dalam kondisi hati yang bersih. Nah, jadi ini jemaah. Jadi pada intinya akhirnya ya Nabi yang meletakkan Hajar Aswad. Terakhir sebagai penutup jemaah. Biar antum juga memiliki bayangan bagaimana kondisi perbedaan antara bangunan Ka'bah sebelum direnovasi dengan saat setelah direnovasi. Dan yang sekarang kita lihat Ka'bah yang tampak sekarang ini ngikutin polanya yang mana gitu lah. Nah, jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama sejarah dan tentu juga berdasarkan riwayat dan hadis-hadis ya yang ada, mereka mencatat detail tentang ukuran Ka'bah. Di antaranya ya bisa kita dapatkan penjelasannya di dalam kitab sirah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hisham. Begitu juga dalam kitab sejarah Tarikh At-Tabari. Begitu juga ya di dalam Al-Akhbar Makkah. Ya karya Al-Imam Al-Azraqi. Begitu juga ada di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, buah karya dari Al-Imam Ibnu Katsir. Ya di situ jelaskan. Ana buat ringkasan yang simple aja. Ya sebelum Quraisy merenovasi bangunan Ka'bah yang saat itu dibersamai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tinggi Ka'bah itu hanya ya sebatas 9 hasta. Orang-orang Arab itu ya mengukur standar ukuran dengan zira hasta. Hasta ini ujung jari ke siku. Paling tidak ada setengah meter nih jemaah. Berarti kalau 9 hasta berapa meter? 4,5 meter. Ya. Adapun setelah renovasi untuk tingginya memang justru lebih tinggi. Jadi 18 hasta. Berarti 2 kali lipat ya, dari 9 ke 18. Berarti kalau dijadikan meter 9 meter. Adapun panjangnya ya, sebelum renovasi Ka'bah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu panjangnya 32 hasta. Berarti kalau 32 hasta berapa meter? Dibagi 2 aja. 16 meter. Adapun lebarnya 22 hasta. Loh kok gak kotak banget Ustadz? Iya. Tadi Ana di awal sudah mengatakan bentuk Ka'bah yang asli itu bukan bentuknya kotak atau kayak kubus enggak. Tapi seperti huruf D. Naam. Taib. Jadi lebarnya 11 meter. Setelah renovasi dilakukan oleh orang-orang Quraisy, maka panjangnya menyusut. Ya dengan sebab tadi kan kekurangan biaya. Maka disesuaikanlah. Ya bagaimana agar biaya itu mencukupi ya. Maka ternyata hanya bisa dibangun sepanjang 18 hasta atau 9 meteran. Ya. Adapun lebarnya itu sekitar 14 hasta. Nah untuk
menyiasati kekurangannya, maka disitulah kemudian dibuat setengah lingkaran yang disebut dengan Hijr Ismail. Sebutan orang sekarang tuh Hijr Ismail. Padahal itu istilah yang mustalahat yang keliru jemaah. Kalau Hijr Ismail ada orang menyangka oh itu kamarnya Nabi Ismail dulu tuh gitu ya. Ya. Nah, atau makamnya Nabi Ismail dan sebagainya. Sebutan yang benar itu adalah Hijr saja jemaah. Ya, itu ruangan kosong yang sebenarnya itu adalah merupakan bagian dari Ka'bah itu sendiri. Makanya kalau orang sholat di dalam Hijr, maka sesungguhnya ya dia dihukumi sholat di dalam Ka'bah. Dan hati-hati juga ya, jangan saat tawaf motong jalan. Boleh jadi pintunya pada kebuka gitu kan. Nggak ngelilingin setengah lingkarannya. Ya karena pintunya kebuka akhirnya udah kita motong jalan aja. Masuk dari wilayah setengah lingkarannya. Berarti tawafnya tidak sah. Nah ini jemaah. Jadi bangunan yang sekarang kita lihat ya dari kondisi Ka'bah ya itu sebenarnya bukan seperti bangunan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya walaupun pernah di masa Abdullah ibn Zubair tahu Nabi pernah menyampaikan kepada ibunda Aisyah, bibinya Abdullah ibn Zubair. Kalau bukan karena kaummu, wahai Aisyah. Maka sebenarnya Rasul itu ingin mengembalikan kembali ya pembangunan Ka'bah itu ya seperti pondasi yang sama persis yang dulu didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi karena kebanyakan kaum muslimin saat itu kan baru masuk Islam. Pasti mereka kan geger, belum siap mental. Ini gimana nih ajaran Islam, aneh-aneh gitu kan. Nah kan gitu kan. Nah maka akhirnya ya daripada menimbulkan madarat yang besar, maka ya Nabi membiarkan bangunan Ka'bah seperti apa yang sekarang kita lihat. Nah di masa Abdullah ibn Zubair tatkala beliau memimpin, ya maka ternyata beliau membuat kebijakan. Karena beliau mendengar langsung dari Nabi SAW seperti itu. Bangunan Ka'bah yang asli itu ya kalau mau ditinggikan itu seluas pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Jadi sisi hijrnya ini harusnya ditinggikan juga gitu loh. Di masa beliau maka dibuatlah bangunan Ka'bah seperti pondasi yang ditinggikan oleh Nabi Ibrahim. Tapi kemudian ya beliau dieksekusi oleh Hajjaj ibn Yusuf. Dan Hajjaj merubah kembali bangunan Ka'bah menjadi ya ada setengah lingkarannya. Kemudian para ulama ditanya, kenapa ya orang-orang yang memimpin setelah itu tidak mengembalikan ya Ka'bah ya seperti bangunan semula seperti saat didirikan oleh Nabi Ibrahim. Maka para ulama menjawab, ya seperti sekarang sudah cukup. Jangan sampai nanti Ka'bah jadi mainan para pemimpin. Suatu pemimpin ya membuat Ka'bah ya seperti sekarang yang kita lihat. Nanti dibikin beda lagi. Oh ya Allah. Taib. Ini jamaah yang bisa anda sampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ya mohon maaf atas segala kekurangan. Ya kita mohon ampun kepada Allah. Ada pertanyaan? Taib. Antum ada pertanyaan? Fadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan Pak Ustadz. Barakallahu fiikum Pak Sofyan. Yang saya tanyakan Pak Ustadz masalah Ka'bah, pemimpin dan masjid. Jadi kalau pemimpin kita zolim dari presiden sampai ke lurah, berarti suatu negara banyak manusianya yang zolim juga. Berarti masalah duit juga banyak yang haram. Jadi kalau zaman Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, berarti itu kan bangunan-bangunannya itu yang halal. Tapi kalau kita membangun masjid, Pak Ustadz, itu banyak para manusia yang sedekah, istilahnya nyumbang ini, nyumbang ini.
Tapi ketika mereka menyumbang para yang membangun masjid, mereka tidak sharing, maksudnya tidak menanyakan uang dari mana ini dapatnya, hasil dari mana dapatnya. Tapi tidak pernah saya lihat seperti itu. Kalau mereka ada yang nyumbang tetap selalu diterima untuk pembangunan masjid. Jadi pernah saya lihat di YouTube Pak Ustadz viral, itu ada uang yang disedekahi untuk ke masjid, itu pas dimasukkan ke kotak amal, itu duitnya membalik dah. Membalik karena uang haram tadi. Jadi menurut Pak Ustadz bagaimana kalau kita bangun masjid, bolehkah kita tanya-tanya asal usul yang nyumbang itu duitnya dari yang halal atau yang haram? Terima kasih Pak Ustadz. Na'am barakallahu fiikum. Na'am. Pak Sofyan ya. Taib. Na'am. Kita diperintahkan menghukumi itu dengan sesuatu yang sifatnya zahir saja Pak. Ya, termasuk dalam urusan tatkala orang ada punya niatan baik, ingin berdonasi, ya ingin nyumbang di pintu-pintu kebaikan, maka para ulama memberikan panduan tidak perlu menanyakan asal harta orang yang menyumbang tersebut. Ya, lain halnya kalau memang ada indikasi-indikasi yang memang sangat jelas, ada qarinah yang mengindikasikan memang itu adalah jelas harta yang haram. Tapi kalau yang sifatnya masih ya praduga yang lebih besar, maka para ulama memberikan rambu-rambu, tidak perlu kita yang mengorek-orek sampai lebih detail. Karena seorang dihukumi hanya dari sisi zahirnya saja. Ya, manusia hanya diberikan kewenangan seperti itu. Ya, Nabi tatkala menerima hadiah, ya itu tanpa menanyakan asal hartanya. Ya, Nabi tatkala menerima hadiah saja, ini ente ngasih hadiah Anda dari harta halal atau haram kan itu. Nabi gak pernah begitu Pak. Sebagaimana ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Karena Nabi SAW ya, yaqbalul hadiyah wala yas'al anha. Nabi SAW menerima hadiah dan beliau tidak menanyakan asal usulnya. Tayyib. Ya, jadi seperti itu. Terlebih ketika memang yang memberikan donasi itu misalnya dia adalah seorang muslim, ya maka dalam hal ini ya kembali kepada kaidah ya al-aslu fi amwalil muslimin al-hil. Asal harta seorang muslim itu adalah halal Pak. Seperti itu. Ya kecuali memang ada indikasi-indikasi yang sangat kuat. Ya atau bukti-bukti kuat. Tapi kalau memang tidak ada maka tidak perlu kita korek, kita tanya. Ya kita coba interogasi dan sebagainya. Atau kepoin dulu, tanya dulu, wawancara dulu. Ya, ini walaupun banyak nih, ya kami harus tahu dulu nih dari mana perolehan Anda, ya. Maka tidak perlu seperti itu di dalam syariat, ya Pak ya. Nah, baik ini bisa Anda sampaikan. Wallahu taala a'la wa alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.